Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yusran Cahyadi dari kelas MJ704 mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional, Prodi Manajemen. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi manajemen keuangan internasional yang membahas tentang perusahaan multinasional atau multinational company, perusahaan ekspansi bisnis ke luar negeri, sistem kurs mengambang terkendali, serta pentingnya neraca pembayaran bagi manajer keuangan dan investor. Materi ini penting untuk dipahami karena dalam era global saat ini banyak perusahaan yang telah beroperasi secara internasional dan menghadapi berbagai risiko keuangan yang berkaitan dengan kurs dan kondisi ekonomi global. Perusahaan multinasional adalah perusahaan yang memiliki kegiatan bisnis di lebih dari satu negara. Perusahaan ini tidak hanya melakukan ekspor, tetapi juga memiliki cabang, anak perusahaan, atau fasilitas produksi di luar negeri. Artinya, aktivitas perusahaan tersebut sudah bersifat global, mulai dari produksi, pemasaran, hingga pengelolaan keuangan. Contoh perusahaan multinasional yang kita kenal antara lain Unilever, Toyota, dan Samsung. Perusahaan-perusahaan ini memiliki pabrik dan kantor di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Keberadaan multinasional company sangat berkaitan dengan manajemen keuangan internasional, karena perusahaan harus mengelola berbagai jenis mata uang, menghadapi risiko kurs, serta mengambil keputusan investasi internasional. Teori keunggulan komparatif merupakan teori yang dikemukakan oleh David Ricardo, yang menjelaskan bahwa setiap negara sebaiknya memproduksi barang yang memiliki keunggulan efisiensi dibandingkan negara lain. Dengan demikian, negara tersebut akan mengekspor barang yang efisien diproduksi dan mengimpor barang yang kurang efisien diproduksi di negaranya. Teori ini menjelaskan dasar terjadinya perdagangan internasional, di mana setiap negara saling melengkapi kebutuhan satu sama lain. Namun, teori ini memiliki asumsi penting, yaitu bahwa produksi dilakukan di negara masing-masing dan perusahaan tidak berpindah-pindah ke negara lain. Dalam perkembangan global saat ini, asumsi ini mulai berubah dengan munculnya perusahaan multinasional yang memproduksi barang di berbagai negara. Munculnya perusahaan multinasional dianggap telah mendobrak doktrin teori keunggulan komparatif, karena produk tidak lagi dilakukan hanya di negara asal perusahaan. Dalam teori keunggulan komparatif ini, negara yang memiliki keunggulan akan memproduksi barang tersebut di dalam negeri, kemudian mengekspornya ke negara lain. Namun dalam prakteknya perusahaan multinasional justru memindahkan kegiatan produksinya ke negara lain yang memiliki biaya produksi yang lebih rendah, seperti tenaga kerja yang lebih rendah, bahan baku yang mudah tersedia atau murah, dan atau pajak yang lebih rendah. Selain itu, perusahaan juga melakukan investasi secara langsung lu ke luar negeri untuk membangun pabrik di negara lain. Hal ini menunjukkan bahwa keunggulan tidak lagi ditentukan oleh negara, tapi oleh perusahaan yang memilih lokasi produksi paling efisien di seluruh dunia. Akibatnya, konsep keunggulan komparatif yang berbasis negara menjadi berubah menjadi keunggulan berbasis perusahaan global. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa munculnya perusahaan multinasional telah mengubah konsep tradisional dalam teori keunggulan komparatif. Jika sebelumnya keunggulan komparatif dimiliki oleh negara, maka saat ini keunggulan tersebut dapat dimiliki oleh perusahaan yang mampu memilih lokasi produksi paling efisien. Perusahaan multinasional dapat memproduksi barang di negara yang memiliki biaya yang lebih rendah, kemudian menjualnya ke pasar global. Hal ini membuat kegiatan produksi menjadi bersifat global, bukan lagi terbatas pada satu negara. Dengan demikian, perusahaan multinasional berperan besar dalam meningkatkan efisiensi, daya saing, dan integrasi ekonomi dunia. Ekspansi internasional adalah
proses di mana perusahaan memperluas kegiatan usahanya ke luar negeri. Proses ini biasanya tidak dilakukan secara langsung dalam skala besar, tetapi dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan dan pengalaman perusahaan. Tujuan ekspansi ini yaitu untuk memperluas pasar pastinya, karena pasar domestik mungkin sudah jenuh ya, atau bosan. Selain itu, perusahaan juga ingin meningkatkan keuntungan dengan menjangkau lebih banyak konsumen di berbagai negara. Perusahaan juga dapat mengurangi biaya produksi, misalnya dengan memanfaatkan tenaga kerja yang lebih murah atau bahan baku yang lebih murah diperoleh di negara lain. Dengan melakukan ekspansi internasional, perusahaan juga dapat meningkatkan daya saing di tingkat global dan berkembang menjadi perusahaan multinasional. Pada umumnya, perusahaan yang ingin melakukan ekspansi ke luar negeri akan melalui beberapa tahapan. Yang pertama, ekspor. Yang kedua, licensing atau lisensi. Ketiga, joint venture atau kerjasama. Keempat, wholly owned subsidiary atau membuka cabang di negara lain. Tahapan pertama yaitu ekspor. Ekspor apa? Ekspor adalah perusahaan menjual produksinya ke negara lain tanpa membuka perusahaan di sana. Cara ini memiliki risiko rendah karena perusahaan tidak perlu mengeluarkan investasi besar. Tahapan kedua yaitu licensing atau lisensi. Licensing atau lisensi adalah perusahaan memberikan izin kepada perusahaan asing untuk memproduksi dan menjual produknya. Sebagai imbalannya, perusahaan akan mendapatkan royalti. Yang ketiga, joint venture. Joint venture yaitu perusahaan bekerja sama dengan perusahaan lokal untuk menjalankan usaha secara bersama. Dalam tahapan ini, dari kedua perusahaan tersebut berbagi modal dan keuntungan serta risiko. Dan yang terakhir, wholly owned subsidiary, yaitu perusahaan membuka anak perusahaan sendiri di luar negeri. Dalam tahapan ini, perusahaan memiliki kontrol penuh terhadap operasional, tetapi perusahaan menghadapi resiko dan investasi yang paling besar. Nah, tahapan-tahapan ini merupakan proses umum yang dialami oleh perusahaan global dalam memperluas bisnisnya ke pasar internasional. Baik, yang berikutnya, sistem kurs mengambang terkendali adalah sistem nilai tukar di mana kurs mata uang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran di pasar valuta asing. Namun, dalam sistem ini pemerintah atau bank sentral serta seperti Bank Indonesia dapat melakukan intervensi jika nilai tukar mengalami fluktuasi yang terlalu tajam. Intervensi ini dilakukan misalnya dengan menjual atau membeli valuta asing untuk menstabilkan kurs. Tujuan utama dalam sistem ini untuk menjaga stabilitas nilai tukar, mengurangi risiko yang terlalu besar, dan menjaga kondisi perekonomian agar tetap stabil. Pada sistem kurs mengambang terkendali ini, nilai tukar tetap dapat mengalami fluktuatif, baik turun maupun naik, karena dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran itu tadi. Fluktuasi ini dapat terjadi akibat beberapa faktor, seperti inflasi, perubahan suku bunga, kondisi ekonomi, dan neraca pembayaran suatu negara. Namun, fluktuasi tersebut dapat eh, dihadapi di- secara mudah ya, karena pemerintah atau bank sentral dapat melakukan intervensi untuk mengendalikan nilai tukar. Jadi, kurs memang dapat berfluk- berfluktuasi, namun tetap bisa dikendalikan oleh pemerintah. Selanjutnya, pengertian neraca pembayaran. Neraca pembayaran adalah catatan yang berisi seluruh transaksi ekonomi antar suatu negara dengan negara lain dalam periode tertentu. Transaksi ini meliputi kegiatan ekspor dan impor,
investasi asing, serta aliran modal lainnya. Neraca pembayaran terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu transaksi berjalan, transaksi modal, dan cadangan devisa. Informasi dalam neraca pembayaran sangat penting. Mengapa? Karena dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara, terutama dalam hubungannya dengan negara lain. Manajer keuangan perlu memperhatikan neraca pembayaran karena dapat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jika neraca pembayaran mengalami defisit, maka nilai tukar mata uang cenderung melemah. Sebaliknya, jika mengalami surplus, nilai tukar cenderung menguat. Informasi ini penting bagi manajer keuangan untuk memprediksi perubahan kurs, mengantisipasi risiko, serta menentukan strategi investasi dan pembiayaan yang tepat. Dengan memahami neraca pembayaran, perusahaan dapat mengambil keputusan keuangan secara bijak dan lebih baik. Kepentingan investor terhadap neraca pembayaran. Investor juga sangat berkepentingan dengan neraca pembayaran karena dapat menunjukkan kondisi ekonomi suatu negara. Jika neraca pembayaran suatu negara baik atau surplus, maka negara tersebut dianggap lebih stabil dan menarik untuk investasi. Sebaliknya, jika mengalami defisit yang besar, investor tentu akan lebih berhati-hati karena terdapat risiko yang melemah mel- dari- karena terdapat risiko yang melemahnya nilai tukar dan ketidakstabilan ekonomi. Oleh karena itu, investor menggunakan informasi neraca pembayaran tersebut sebagai dasar dalam mengambil keputusan investasi internasional. Berdasarkan pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa munculnya perusahaan multinasional telah mengubah konsep keunggulan komparatif di mana perusahaan dapat menentukan lokasi produksi yang paling efisien secara global. Perusahaan juga melakukan ekspansi internasional melalui beberapa tahapan, mulai dari ekspor hingga mendirikan anak perusahaan di luar negeri. Kemudian, dalam sistem kurs mengambang terkendali, nilai tukar dapat berfluktuasi tetapi tetap bisa diawasi oleh pemerintah untuk menjaga stabilan ekonomi. Selain itu, neraca pembayaran merupakan informasi penting bagi manajer keuangan dan investor karena dapat mempengaruhi nilai tukar dan keputusan investasi yang lebih baik dan lebih bijak. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.